Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans di channel Frans DL, masih dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang AKM numerasi SD level 3 bilangan bulat part 2 dengan kompetensi yang diukur adalah menyatakan bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Untuk soal nomor 1 ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar taman di bawah ini. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk kolam. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Pernyataan kedua, luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Baik, ini untuk soal yang ini. Untuk pernyataan pertama, kita diminta untuk menentukan kebenaran dari pernyataan ini. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Ya. Nah, untuk bisa menentukan luas taman, maka minimal kita harus bisa menemukan berapa bagian batu koral dari 60 meter persegi luas taman di halaman belakang. Kita coba tuliskan informasinya. Luas taman itu sama dengan 60 meter persegi, gitu ya. Dalam bagian luas ini kita sebut sebagai satu bagian. Nah, dari satu bagian ini dibagi-bagi lagi, 1/6-nya untuk kolam, 3/4-nya untuk rumput lainnya, sisanya untuk batu koral ya. Jadi batu koral itu sisa dari bagian lainnya. Kita cari bagian untuk batu koral. Nah, itu adalah sisa. Sisanya dari apa? Sisanya dari satu bagian ini, oke, dikurangi dari gabungan bagian kolam dan tanaman lain. Nah, gabungan itu kita jumlahkan. Jadi, dikurangi 1/6, kemudian ditambah 3/4. Oke, kita selesaikan bagian dalam kurung terlebih dahulu. Hingga bentuk yang di depannya kita tuliskan kembali. 1 kurang. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan biasa. Maka kita perhatikan bagian penyebutnya. Penyebutnya beda. Kita cari KPK dari 6 dan 4. Oke ya. Kita cari KPK dari 6 dan 4. 6 dan 4 adalah sama-sama bilangan genap. Maka kita bagi 2. 6 bagi 2. 3, lalu 4 bagi 2, 2. Nah, 3 dan 2 ini sudah menghasilkan bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Maka kita akan menemukan KPK-nya itu adalah yang tegak, ya, yang tegak dikali yang datar. Sehingga KPK-nya itu sama dengan 2 kali 3 kali 2. Oke, sama dengan 2 kali 3, 6, kali 2, 12. Maka 6 dan 4 kita bisa ganti dengan 12. Mengapa? Karena KPK-nya adalah 12.
Selanjutnya dengan pola yang sama untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa. Ya, kita bagi terlebih dahulu 12 bagi 6 2 kali 1 2. Kemudian tambah 12 bagi 4 3 kali 3 9. Oke, kita masih menyelesaikan bagian dalam kurungnya. 1 dikurangi, nah ini kan 2 tambah 9 11, jadinya 1 dikurangi 11 per 12. Nah, bentuk ini bagaimana kita menyelesaikan dengan cepat? 1 kurang 12. Jadi kita kasih polanya seperti ini, teman-teman. Ini kita kalikan. Ya, kita kalikan 12 kali 1 12. Lalu tuliskan kembali kurang 11. Kita tulis kurang 11. Lalu penyebutnya adalah 12. Hingga di sini akan sama dengan 12 kurang 11 itu 1 per 12. Ini adalah bagian dari batu koral. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagian dari batu koral, maka kita bisa menghitung luas dari bagian batu koral. Nah, kita hitung teman-teman, luasnya berapa? Nah, luasnya itu sama dengan apa? 1 per 12. 1 per 12 itu adalah bagiannya batu koral dari luas keseluruhan. Ya, dari luas keseluruhan. Dari itu artinya kali luas keseluruhan taman itu adalah 60 meter persegi. Jadi dikali dengan 6. Nah, 1 per 12 kali 60 itu sama dengan berapa, teman-teman? Oke, kita coba hitung ya. 1 per 12 kali 60 itu berapa? Ini kita hitung di sini, teman-teman. Ya, 60 dibagi 12. Kita bidik angka, teman-teman. Di sini ada angka 2. Lalu satuannya 0. 2 kali berapa yang kalau dikali menghasilkan angka 0 di satuannya? Ya, kurang lebih 5 ya. Oke, mengapa? Karena 2 kali 5 10, kita coba. 5 kali 2 10, maka tulis 0, ingat 1. Oke, kemudian 5 kali 1 5 tambah 1 6. Oh iya, ternyata 60 bagi 12 itu adalah 5 ya. Oke, sehingga di sini hasilnya adalah 5 meter persegi. Hasil dari 1 per 12 kali 60. Kita cek pernyataan pertama. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Benar ya, sesuai hitungan kita. Maka pernyataan yang pertama nilainya benar. Kita cek pernyataan kedua. Luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Berarti kita akan membandingkan ya. Kita akan cari terlebih dahulu luas bagian untuk rumput dan tanaman lain. Oke. Luas untuk rumput dan tanaman lainnya itu sama dengan 3 per 4. Oke, 3 per 4. Lalu kita kali dengan luas taman seluruhnya. Dikali dengan 60. Nah, ini ada perkalian dengan pembagian. Ini sama kuat, teman-teman ya. Ada pembagian, ada perkalian sama kuat. Maka Pak Afran sarankan kita bagi terlebih dahulu. Ya, kita bagi terlebih dulu 60 bagi 4. Kita hitung di sini. 60 dibagi 4. 6 bagi 4. Ya, mendekati 1. 1 kali 4 itu 4. Kemudian kita kurangi. 6 kurang 4, 2. 2 bagi 4, nggak bisa. Kita turunkan 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Lalu kita kurangi hasilnya 0. Berarti 60 bagi 4 itu sama dengan 15. Sekarang kita bandingkan. Luas batu koral 5 meter persegi. Luas rumput dan tanaman lain 15 meter persegi. Apakah pernyataan luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lain? Benar?
Iya, salah. Harusnya luas rumput itu lebih luas dari luas batu koral. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah bentuk pilihan ganda, masih bercerita tentang taman. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi. Ukurannya berbeda. Ya, teman-teman wajib membaca soalnya secara seksama walaupun kemungkinan gambarnya sama. Ya, walaupun gambarnya sama tetapi kemungkinan informasi ukuran soalnya ya atau yang diketahui itu justru berbeda. Jadi ini menuntut kita untuk selalu membaca dengan teliti. Ya, ulangi. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi. 3/8 bagian taman yang digunakan untuk kolam. 1/3 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisanya ditutup dengan batu koral. Luas taman yang digunakan untuk kolam adalah, berarti luas untuk kolam itu sama dengan apa? Bagiannya kolam dikali dengan luas seluruhnya. Nah, kebetulan di sini bagiannya kolam itu sudah ada. 3/8 langsung kita pakai. 3/8 dari atau kali 58. Oke ya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, ada perkalian, ada pembagian. Maka kita bagi terlebih dahulu. Ya, kita ambil 58 bagi 8. Oke. Kita hitung 58 bagi 8. Kita coba 5 bagi 8 tidak bisa. Kita ambil 58 kalau begitu. 58 bagi 8 itu mendekati berapa? Iya, mendekati 7. Mengapa? Karena 7 kali 8 itu 56. Kita kurangkan. 8 kurang 6. 2. 5 kurang 5. 0. Tidak perlu dituliskan. 2 bagi 8 tidak bisa kita turunkan 0. Maka di sini harus letakkan koma. 20 bagi 8 itu mendekati berapa ya? Iya, mendekati 2. Mengapa? Karena 2 kali 8 itu 16. Kemudian kita kurangi. 0 kurang 6 tidak bisa. Kita pinjam ya 10 dari bagian depannya. Maka ini sisa 1. 10 kurang 6, 4. 1 kurang 1, 0. Tidak perlu dituliskan. 4 bagi 8 tidak bisa. Kita turunkan 0. 40 bagi 8, 5. Ya, kemudian 5 kali 8, 40. Nah, 40 kurang 40, 0. Artinya apa? 58 bagi 8 itu 7,25. Sehingga bentuk ini kita bisa tulis menjadi 3 dikali 7,25. Apa hasilnya? Kita hitung. 7,25 kita bisa abaikan komanya ya teman-teman untuk perkalian. 725 dikali 3 kita abaikan dulu komanya. 3 kali 5 15, tulis 5, ingat 1. 3 kali 2 6, tambah 1 7. Kemudian 3 kali 7 21. Berarti ini kita tulis 2, 1, 7, 5. Tapi ingat, ini adalah perkalian desimal. Berapa angka di belakang koma? 1, 2. Oke, kita hitung. 1, 2. Maka kita letakkan komanya di sini. Jadinya luas kolam adalah 21,75 meter. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah bentuknya uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Informasi nilai gizi ya, di sini ada takaran sajinya 250 ml. Kemudian jumlah sajian perkemasan, ada jumlah persajiannya, ada energi total ya. Kemudian ada AKG, ini angka kecukupan gizi ya. Ini ada AKG-nya, kemudian ada kandungan vitamin dan seterusnya. Ada persen AKG-nya, angka kandungan gizi, kemudian komposisi ya.
ada air, sari buah apel 36% ya, sukrosa dan seterusnya. Ini banyak sekali. Kemudian pertanyaannya adalah pada tabel kemasan minuman di samping dalam 100 ml terdiri dari berapa mililiter sari buah apel? Oke. Nah, di sini ternyata sari buah apel itu ada 36%. Oke, kita hitung. Berarti sari buah apel itu ada 36%. 36% dari 100 ml. Nah, dari itu artinya kali. Jadi kita kali dengan 100. Oke. 36% kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadinya 36 per 100 dikali 100. Ingat, kali bagi ya, ada kali dan bagi itu sama kuat, sebaiknya kita bagi terlebih dahulu. Nah, ini 100 bagi 100 itu 1. 1 kali 36 itu sama dengan 36 ml. Artinya apa? Artinya dari 100 ml maka ada sari buah apel sebanyak 36 ml. Sisanya adalah yang lainnya yang ada di bagian sini. Oke, gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4, masih dengan soal uraian tertutup. Ya, masih dengan kemasan yang sama, ini kemasannya masih sama dengan soal yang tadi. Takaran sajinya 250 ml, kemudian jumlah sajian, kemudian ada data AKG-nya ya, angka kecukupan gizi, kemudian ada komposisi vitaminnya, kemudian ada komposisinya. Nah, lalu jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapa kandungan sari buah apel? Oke, jadi masih menanyakan tentang sari buah apel. Kita tulis. Kandungan sari buah apel itu ada berapa tadi? Ada berapa? Iya, sama dengan 36%. Oke, 36% kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya, jadinya 36 per 100. Nah, 36 per 100 ini kita diminta untuk menyatakannya dalam pecahan paling sederhana. Artinya kita harus menyederhanakan pecahan. Nah, teman-teman, untuk menyederhanakan pecahan biasanya kita bagi dengan FPB. Ya, FPB dari pembilang dan penyebut. Artinya kita cari dulu nih FPB dari 36 dan 100 berapa ya. Oke. Kita akan mencari FPB. Caranya mirip sekali dengan kita cari KPK FPB-nya ya. 36 kemudian ada 100 di sini. 36 bilangan genap, 100 bilangan genap. Maka kita bagi dengan 2. 36 bagi 2, 18. 100 bagi 2, 50. 18 genap, 50 genap. Kita bagi 2. 18 bagi 2, 9. Kemudian 50 bagi 2, 25. Nah, 9 dan 25 ini sudah tidak bisa dikecilkan lagi ya. Ya, tidak ada angka yang bisa membagi 9 dan 25. Berarti pengerjaan kita selesai di sini. Lalu Pak Frans, mana yang merupakan FPB? Nah, FPB itu adalah bagian yang tegaknya. Nanti kalau KPK misalnya, berarti yang tegak dikali yang datar. Ya, tapi karena ini kita butuh FPB, maka kita cukup melihat bagian tegak. Dengan demikian FPB-nya itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Artinya bagian pembilang kita bagi 4, bagian penyebut juga kita bagi 4. Yuk kita bagi sama-sama. 36 bagi 4, iya 9. Lalu 100 dibagi 4, 25. Ini adalah bentuk pecahan paling sederhana dari 36 per, yaitu 9 per 25. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, teristimewa untuk anak-anak atau adik-adik kelas 5 yang nanti akan mengikuti AKM. Seperti biasa, jika suka silakan jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah.
tuliskan komentar di kolom komentar, aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.